dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nisa Variansyah. Thank you for subscribe. Buat kalian yang setia untuk nungguin konten aku, terima kasih banget. Kami mohon maaf, terutama aku ya kan, karena 4 bulan ini aku jarang banget untuk upload konten. Aku mohon maaf sebesar-besarnya karena memang lagi ada kesibukan yang menghalangi aku untuk melakukan atau membuat konten ini. Oke, seperti yang kalian bisa lihat di depan layar kalian ini, kita akan membahas di YouTube channel aku lagi tentang informasi kesehatan. So, buat kalian yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Aku bakal aktif kembali untuk memberikan konten-konten edukasi tentang kesehatan. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang monkeypox alias cacar monyet. Nah, yang lagi wabah atau yang lagi booming ya, viral, dan beberapa hari yang lalu Kemenkes menyatakan bahwasannya memang ditemukan kasus si cacar monyet ini di Indonesia. Kasus pertama kali terkonfirmasi. Oke, kita akan bahas jadi apa sih cacar monyet itu. Nah, mengapa sih kita harus tahu tentang cacar monyet? Ternyata ini adalah berita news about cacar monyet. Kita bisa lihat yang pertama Kemenkes tuh menyatakan bahwa ada pasien pertama yang terkonfirmasi, kemudian membaik, kemudian sudah bisa bermutasi melalui udara, dan dilaporkan ternyata terdapat kematian, dan segitu banyaknya lagi berita-berita di luar sana tentang cacar monyet ini. So, buat kalian, wajib deh tahu tentang cacar monyet ini. Jangan di-skip dulu ya. Oke, next. Apa sih cacar monyet itu? Jadi pada tanggal 23 Juli 2022, WHO itu telah menetapkan status monkeypox atau virus cacar monyet sebagai darurat kesehatan global atau public health emergency of international concern atau PHAIC, ya kan? Jadi cacar monyet itu adalah suatu penyakit zoonosis. Zoonosis itu apa? Penyakit yang ditularkan oleh virus, ya kan? Virus. Memang yang membawa infeksinya virus, tetapi yang menularkan ke manusia itu adalah hewan, ya. Nah, kemudian gimana sih potensi penularannya kok bisa dari hewan menular ke manusia? Ternyata ada beberapa potensi yang menyebabkan penularan dari cacar monyet ini. Yang pertama adalah gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Dalam hal ini, hewan yang memperantarai adalah monyet. Oke, kemudian yang kedua adalah kontak langsung cairan tubuh atau lesi kulit hewan yang terinfeksi. Ya kan? Jadi ternyata kontak langsung, kita ketemu langsung dengan em, luka pada hewan tersebut atau cairan tubuh, ya kan, itu dapat menginfeksi terhadap kita. Kemudian kontak langsung dengan darah dan mengkonsumsi daging hewan liar yang terkontaminasi, ya kan. Kemudian ini ada pun juga adalah infeksi antar manusia, itu sangat langka dan teridentifikasi pertama kalinya di Kongo dan menyebar ke daerah Eropa. Oke, kemudian, nah ini asal-usul cacar monyet. Jadi asal-usul cacar monyet ini adalah eh, dia sudah menjadi endemik di daerah Afrika Tengah dan juga Barat. Penyebabnya adalah virus monkeypox, yang mana ini adalah hewan pengerat yang membawa, ya kan? Jadi penularannya seperti yang sudah dipaparkan tadi, cuman bedanya pada ruam, yakni muncul dalam 1 sampai 3 hari setelah demam. Jadi, demam dulu baru munculnya ruam. Kemudian paling banyak tumbuh di wajah. Kemudian juga bisa muncul di telapak tangan, telapak kaki, kemudian dimanapun di bagian tubuh, terutama daerah-daerah yang dapat menularkan. Ya, daerah kornea, lendir mulut, alat kelamin, seperti itu. Nah, kemudian kapan sih cacar monyet ini berinkubasi atau bereplikasi di dalam tubuh manusia, ya kan? 6 hari hingga 13 hari. Tetapi dapat juga berkisar
dari 5 hingga 21 hari. Jadi dia masa berkembang biaknya untuk dapat menimbulkan gejala di tubuh manusia itu adalah 5 sampai 21 hari. Nah, gejala awalnya gimana? Yang pertama demam, ya kan? Yang kedua sakit kepala, kemudian nyeri otot, sakit punggung, adanya pembengkakan kelenjar getah bening ini yang menjadi pembeda dari yang lain. Kemudian menggigil, kelelahan. Overall memang seperti infeksi pada biasanya. Hanya saja memang ada ruamnya, cacar ya kan. Yang membedakan pada kasus ini adalah pembengkakan kelenjar getah beningnya. Nah, itu. Nah, selain gejala awal itu yang harus diwaspadai apa? Ketika kita mengalami demam dan 1 sampai 3 hari kemudian adalah muncul ruam, ya, seperti itu. Kemudian untuk vaksin dan obatnya, untuk vaksin dan obatnya ini bisa dicegah dengan vaksin cacar air. Konon secara penelitian memang belum ditemukan untuk cacar monyet, tetapi dia dapat meminimalisir apabila kita sudah divaksin dengan cacar air, maka kita dapat meminimalisir untuk terjadinya infeksi cacar monyet. Seperti yang telah digerakkan oleh pemerintah, yakni BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional, itu kan mengandung MR, ya kan? MR itu MMR dan MR lah, ya. Jadi itu tuh untuk anak-anak yang belum mendapatkan vaksin. MR itu termasuk cacar itu ya. Nah, dapat sembuh sendiri dalam beberapa pekan karena memang dia itu adalah virus dan sifatnya itu self-limiting. Jadi dia dapat sembuh sendiri beberapa pekan. Nah, kemudian antivirus untuk cacar air juga telah dilisensikan untuk cacar monyet. Jadi memang untuk cacar air ini biasanya kan diberikan acyclovir. Nah, itu bisa dapat diberikan pada cacar monyet karena memang main-nya adalah mm, virus yang menyerang pada kulit lah istilahnya seperti itu ya. Jadi overall memang pengobatannya hampir sama dengan cacar air, hanya saja memang dari gejalanya, masa inkubasinya lebih lama. Dan seperti berita yang di awal tadi, ternyata dia itu dapat menyebabkan kematian, ya kan? Itu yang harus kita waspadai dan menularnya ini lebih cepat. Ya, jadi menularnya itu lebih cepat. Ini yang juga gampang menjadi wabah seperti itu. Oke, kemudian untuk pencegahannya gimana? Tak lengkap ya kalau kita nggak membahas tentang pencegahan. Untuk pencegahan, yang pertama biasakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, hindari kontak dengan hewan dari Afrika, ya ataupun ya hewan pengerat lah ya. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi. Oke, cukup sekian info tentang cacar monyet. Nah, untuk cacar monyet ini info yang cukup apa ya, cukup harus kalian tahu lah istilahnya seperti itu karena memang cacar monyet ini lagi wabah, lagi viral ya. Jadi kalian harus paham lah setidaknya apa sih cacar monyet itu dan bagaimana gejalanya seperti yang telah disebutkan tadi ya kan? Oke, cukup sekian konten aku pada hari ini. So, buat kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya karena aku bakal upload selalu tentang informasi tentang kesehatan lainnya. Terima kasih. See you on the next content. Bye bye.